saya dari Permatasari, saya dari kelas 11 sampai 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan ideologi menurut para ahli. Yang pertama adalah Nicola Maslev. Nah, Nicola berpendapat ideologi adalah pengetahuan mengenai cara menyembunyikan kepentingan, memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dengan memanfaatkan konsepsi-konsepsi keagamaan dan tipu daya. Yang kedua adalah Karl Heinrich. Karl sendiri menyebutkan istilah ideologi sendiri diartikannya sebagai production of ideas, of concept, of consciousness, all thought, mensaik, imagine, concept, yang di dalamnya dijelaskan wujud nyata yang dititik dari polisasi ide hukum-hukum dalam kehidupan manusia, agama, dan pengembangan hukum-hukum statistika. Ideologi ia jabarkan fungsinya sebagai superstruktur dari peradaban, landasan dasar bagi sebuah kemajuan bangsa, kebiasaan atau kebiasaan dari sebuah kebudayaan yang kemudian menjadi sebuah struktur dominan dari cara berpikir suatu bangsa. Yang ketiga adalah Profesor Dr. Mubyar. Ia menjabarkan ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja untuk mencapai tujuan suatu masyarakat dan bangsa. Jenis-jenis ideologi di dunia sangat banyak, tapi yang kedua adalah jenis-jenis ideologi. Jenis-jenis ideologi ini sangatlah banyak, tapi saya hanya ngambil yang beberapa. Yang pertama adalah kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi dan operasinya untuk keuntungan. Yang kedua adalah liberalisme. Adalah filosofi politik dan moral yang didasarkan pada kebebasan persetujuan dari yang pemerintah dan persamaan di depan hukum. Yang ketiga adalah komunisme. Komunisme adalah ideologi dan gerakan filosofis, sosial, politik, dan ekonomi yang tujuannya adalah pembentukan masyarakat komunis, yaitu tatanan sosial ekonomi yang terstruktur di atas gagasan kepemilikan bersama dan atas alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Yang ketiga adalah fungsi ideologi. Fungsi ideologi di Indonesia ini sangatlah banyak. Yang pertama adalah fungsi Pancasila. Yang ketiga adalah fungsi ideologi. Fungsi ideologi sangatlah banyak, tapi saya mengambil beberapa juga. Yang pertama adalah fungsi Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu memperkokoh persatuan bangsa, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang mengerahkan bangsa Indonesia menuju tujuan dan menggerakkan serta membimbing bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Kedua, fungsi ideologi sebagai struktur kognitif, yaitu keseluruhan pengetahuan yang dapat merupakan landasan untuk memahami kejadian di lingkungan sekitar. Yang ketiga adalah fungsi sebagai orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat adalah sebagai norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang dalam bertindak. Yang kelima, sebagai bekal dan jalan bagi seseorang menentukan identitasnya. Dan yang keenam, sebagai kemampuan untuk menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuannya. Yang ketujuh adalah fungsi ideologi sebagai pendidikan bagi seseorang. Dan kedelapan adalah fungsi ideologi mempunyai peranan serta fungsi penting, yaitu menanamkan keyakinan atau kebenaran perjuangan kelompok atau satu kesatuan yang berpegang teguh pada ideologi. Jadi sekian penjelasan saya tentang ideologi, sampai sini saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.